Hiburan itu kan malam ya. Itu kan kadang kalau hiburan malam, paginya golf itu agak susah. Oh, cewek olahraga sama cowok, terus ngomongin apa? Kadang-kadang suka gitu kan. Selamat datang di WFH, Work from Hobby. Di sini kita akan membahas seputar hobi dari seseorang yang menarik untuk diungkap. Di episode kali ini, kita kedatangan seorang wanita yang sangat aktif, rajin berolahraga, dan yang paling penting nih, suka memasak. Selamat datang, Gina Aditya. Thank you, Mas. Apa kabarnya? Baik. Lagi sibuk apa nih, Gina? Aku sih sekarang lagi sibuk apa ya? Di rumah aja sih. Enggak sih, sebenarnya lagi sibuk ada satu bisnis yang lagi pengen aku jalanin juga. Sebenarnya udah running sih. Surprise pokoknya. Terus juga dari situ kegiatan aku kan olahraga. Terus juga ya masak-masak di rumah aja sih. Waduh. Gitu. Oke, kamu sebenarnya lebih senang dipanggil model, chef, influencer, atau YouTuber? Chef dong. Oh ya? Chef dong, karena kan aku lulusan Master Chef. Oke, jadi paling seneng nomor 1 itu As a chef juga bisa dibilang cooking lah ya, cooker kali ya. Cooker. Nasi cooker kali ya. Cook sih, lebih ke cook sih. Karena itu yang paling utama ya? Iya, karena kan juga kan aku memang hobinya masak. Terus juga olahraga gitu loh. Terus juga kalau untuk model kan sebenarnya suka hobi-hobi aja gitu loh. Bukan sebagai yang paling utama. Sebenarnya sih aku udah pernah jadi model, cuman itu bagian udah yang lama banget aku nggak jalanin kan. Terus sekarang juga aku lebih aktif di golf juga kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari semua itu cita-citanya waktu dari kecil apa? Sebenarnya sih lucu ceritanya, itu dulu tuh aku cita-citanya adalah desain interior. Terus akhirnya coba model. Terus juga aku juga kan suka nyanyi. Semuanya aja aku lakuin, apa yang aku suka pasti aku lakuin. Terus juga olahraga yang ekstrim, nggak suka tuh olahraga yang apa tuh cewek banget gitu ya. Pokoknya dance, senangnya menantang semuanya ya. pole dance apa gitu aku nggak suka. Ya aku lebih suka yang ekstrim, menantang, adrenalin. Terus juga ya suka yang olahraga cowok lah. Nanti ada pertanyaan tentang itu. Nah, sebenarnya berikutnya adalah kan nama kamu terkenal nih ketika kamu mengikuti lomba atau ya kontes kejuaraan masak gitu. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang melatar belakangin tuh mau ikut kontes tersebut? Sebenarnya itu awalnya adalah sebelumnya memang aku mau ikutan kontes masak itu yang season sebelumnya. Cuman aku bilang sama manajerku kayaknya belum siap deh kalau tahun ini gitu loh. Terus tiba-tiba aku bilang yaudah deh aku ikutan season ini gitu loh. Yaudahlah ada kesempatan, yaudah aku maju gitu. Sebenarnya aku dulu tuh nggak suka banget hobi masak, nggak bisa masak sama sekali. Dan aku mulai sekolah masak setahun kulineri, terus juga di bidang pastry 6 bulan. Jadi total belajar itu 1,5 tahun. Siapa yang berperan untuk bisa mendukung kamu suka masak tuh? Siapa yang berperan? Iya. Sahabat-sahabat aku sih. Iya. Selain karena memang sekolah ya? Iya, sekolah. Sebenarnya sekolah aja jarang masuk. Tapi di sekolah kulineri dulu aku itu yang paling cepat masak tuh aku. Gitu. Itu masak apa kalau paling cepat tuh sebenarnya? Sebenarnya kalau masak itu masak air bisa. Indomie sih paling cepat sih. Sebenarnya kalau masak paling cepat itu masakan yang western atau yang memang kita processingnya nggak lama gitu loh. Kalau Indonesia kan lama ya gitu loh. Ada sih yang cepat tapi lebih lama kayaknya kalau Indonesia deh. Selama masa pandemi ini kan pasti kan hobi masaknya makin tersalurkan kan sebenarnya, tapi justru kebalik. Oh ya, padahal kan seringnya di rumah terus harusnya. Enggak, semenjak ya pandemi memang awal-awal kan di rumah kan. Terus ya udah masa bikin kue, orderan apa segala macam. Terus ya udah golf, larinya langsung ke golf terus gitu. Tapi pertama-tama waktu periode pandemi itu memang ngerasain juga ya pasti ya. Skill memasaknya. Masak. Ya. Jadi kok gini,
ya kenapa aku nggak ikutin season next aja ya dibanding season sebelumnya gitu loh. Karena merasa kayaknya udah siap banget ya. Iya udah siap banget. Justru pada saat pandemi aku memasaknya lebih apa ya, lebih banyak yang aku pelajarin gitu loh. Masakan apa yang nggak aku bisa jadi bisa gitu loh. Kalau olahraga selama pandemi, kamu tuh termasuk yang membatasi atau sebenarnya malah ya udah selama pandemi aktivitas fisiknya karena kita harus terus bergerak juga kan? Gimana selama kegiatan olahraga di masa pandemi? Kan awal-awal kita nggak boleh keluar rumah tuh 2 minggu ya kan, 2 minggu kita nggak boleh keluar rumah. Akhirnya aku olahraga di rumah, olahraga kecil ya, plank, terus push up atau apalah gitu sih. Terus setelah dibolehkan ada protokol yang penting ada protokol kesehatannya, di situ aku mulai kayak driving golf lagi. Sebelumnya memang aku dulu itu suka golf 4 tahun, tapi aku off 3 tahun kan karena masak gitu loh. Fokus benar-benar fokus di masak, dan juga waktu itu masih ada orang di sebelah aku lah, jadi ya hobi golf itu tidak tersalurkan. Gitu. Nah kan kalau misalnya olahraga terus kemudian masak, apalagi pandemi itu kan sebenarnya kan ada healthy food ya. Nah sebenarnya ada nggak kemarin tuh juga ikutan, maksudnya entah bikin resep sendiri ataupun berkreasi sendiri terhadap makanan itu? Ada. Sebenarnya memang aku kalau makan itu healthy food. Tapi kadang-kadang kakakku kan dia walaupun kurus makannya banyak ya. Jadi tuh kayak aku kebawa makan Indomie apa segala macam, tapi sebenarnya aku itu nggak makan nasi. Gitu. Konsumsi nasi, tapi aku konsumsi nasi merah. Dan lauk-lauknya juga aku bikin sendiri yang memang nggak pakai garam apa segala macam. Gitu. Benar-benar harus dipilih. Iya, kan kita juga kan, aku sebagai cewek ya harus menjaga bentuk tubuh gitu loh. Dimana yang memang aku nggak suka gemuk gitu loh. Gemuk dikit aku bisa stres. Udah langsung, aduh ketemu orang nih, aku gemuk gak sih gitu. Jadi ya udahlah, aku mulai untuk kayak healthy life, healthy food gitu. Menarik. Gitu. Jadi kita bicara masalah golf tuh, sebenarnya kan di Indonesia olahraga yang ya boleh dibilang masih segmented ya. Terus kemudian untuk menjadikan jenjang karir menjadi atlet gitu. Kepikir nggak sih sebenarnya? Karena kan kamu hobinya tadi kan udah ikut kejuaraan masak gitu. Sekarang kalau misalnya ready nih mau jadi atlet golf gitu misalnya. Iya sebenarnya tuh pada saat aku mulai lagi golf, sering turun lapangan, aku ngerasa kok aku enjoy di golf gitu loh. Kayak istilahnya itu meditation buat tahu diri aku sifatnya tuh seperti apa di golf. Itu benar-benar nguji sih gitu loh di dalam golf. Tapi aku berpikir untuk menjadi atlet tuh kayak masih jauh. Aku sebagai ini aja lah, pemain golf aja gitu loh. Kalau untuk atlet tuh kayak kita harus latihannya berapa bola gitu kan. Stres juga. Jadi kan posisinya adalah hobi aku golf. Tapi kan aku nggak mau menghilangkan apa namanya ya, menghilangkan yang memang aku suka, itu masak gitu loh sebagai nomor chef. Satunya tetap chef dan masak. Iya, chef rumahan lah ya. Sebenarnya selain tadi tuh yang disenengin dari golf tuh apa sih? Karena kan boleh dikatakan pegolf wanita tuh sebenarnya nggak terekspos ya di Indonesia gitu. Nah sebenarnya masih banyak hal yang bisa dilakonin juga tuh dari olahraga golf. Nah yang kamu tuh enjoy-nya gimana sih Gina? Enjoy-nya di golf itu pertama ketemu banyak teman baru. Networking juga ya? Iya, networking pasti gitu loh. Terus juga mencari jodoh nggak? Termasuk juga ya. Kalau perempuan juga di situ ada itu. Enggak ya? Sih, sebenarnya gini. Aku tuh kan kalau golf tuh nggak pernah pakai baju yang warna-warni segala macam ya. Selalu monotonnya hitam aja, stuck di hitam atau nggak putih. Dan memang aku nggak suka warna-warna yang berbau pink segala macam gitu loh. Jadi di golf itu aku ngerasain kayak feel like ini aku gitu loh. Ini aku, karena setiap pukulan yang kita pukul gitu loh, kita ngerasain ego aku di mana, ego kita di mana gitu loh. Terus sifat asli kita gimana gitu loh. Dan juga ketemu teman-teman yang baik seperti apa di golf gitu loh. Terus juga teman-teman kerja gitu loh yang bisa
membuat bisnis aku menjadi besar istilah gitu loh, untuk membicarakan bisnis gitu. Wanita, fashion, golf itu sebenarnya related semua. Ada beberapa hal yang mungkin dari sisi fashion sendiri tadi kamu sempat sebut tuh. Sebenarnya ada apa ya namanya? Kalau misalnya dress code yang spesial nggak ketika golf tuh? Oke, dress code spesial itu ya udah aku monotonnya di hitam. Oh ya? Iya, I've never pakai yang warna-warni itu nggak pernah. Oh menarik ya, Nggak padahal pernah. biasanya golf kan ya identiknya Itu apalagi dia. outdoor. Teman-teman sih bilang gitu, lo nggak panas pakai baju hitam? Enggak, gitu. Udah biasa kali ya. Apa itu warna favorit juga? Itu, iya. Oh, Oke. Jadi kayak kalau misalnya memang golf tuh, kalau misal karena gini, di golf itu kalau kita tidak nyaman memakai baju yang tidak bikin nyaman di badan, itu pasti kayak mainnya ada aja yang rusak, mainnya ada aja yang hancur gitu. Otomatis juga kayak confidence-nya berpengaruh ya. Betul. Jadi itu PD-nya itu berkurang gitu kalau misalkan pakai saltum gitu. Dari golf tuh sebenarnya ada kepengenan nggak? Misalnya pengen ngerasain main golf di negara apa gitu? Oh pasti. Di mana tuh? Coba sebutin deh. Uh, Apa sudah pernah juga? Belum. Oke. Belum. So far kan selama pandemi aku main di Jakarta aja atau di Bogor. Pengennya itu di Austin. Wow. Itu cuma buat master aja sih sebenarnya. Kemarin aku baru cerita sama teman kalau kita nggak boleh main di sana gitu. Kecuali ada apa namanya? Ada master golf gitu loh, acara besar gitu. Yang kedua itu Korea sama Jepang. Oke. Golf itu biasanya banyak sekali yang boleh dikatakan punya mimpi main di suatu tempat atau di suatu negara bahkan gitu. Nah, Gina mungkin ada impian nggak sih main golf di mana gitu? Ada, sebenarnya sih memang ada planning sih. Aku sama teman-teman aku pengen main di Korea atau nggak di Jepang. Karena course-nya bagus. Maksudnya lapangannya katanya sih bagus. Dan kalau misalkan, dan cita-citaku adalah kalau misalnya aku traveling, aku selalu bawa stick bag. Udah ready pokoknya. Ya, udah ready pokoknya. Gitu. Menarik ya. Ya menarik. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang banyak banget aktivitasnya, apalagi kalau misalnya nanti berharapnya pandemi udah berakhir gitu ya. Kalau kita pengen tahu sebenarnya cara membagi waktu antara pekerjaan, olahraga sama hiburan tuh gimana tuh biasanya? Oke, itu memang agak sulit. Pernah aku coba kemarin kan gitu loh. Kayak teman-teman ajakin kalau misalnya aku turutin selalu tiap hari golf. Tapi kalau misalnya aku gak stop untuk kerjaan aku gitu loh, ya kerjaan aku gak bakal jalan. Jadi aku lebih baik kayak kerja sambil golf. Misalkan kalau gak capek, aku lanjut golf, ada night golf kan, gitu loh, ada night golf juga. Terus juga kalau misalkan memang capek, ya gak golf gitu. Dan membagi waktunya adalah kalau weekend aku justru kebalik, ke weekend itu kerja. Karena kan banyak orderan gitu ya kan. Aku kan masak kan itu, bikin kue lah lebih tepatnya. Jadi kita bisa order juga nih ya. Bisa, sebenarnya tadi lupa nggak bawa, bisa digojekin sih. Kalau mau nanti aku hubungin orang rumah. Ya, terus udah gitu juga weekendnya karena course golf kan agak mahal ya. Harganya itu mahal sekali kalau misalnya kita main di weekend. Jadi aku lebih baik main di weekday. Tapi aku harus bagi waktu juga buat kerjaan aku karena ini aku baru ada bisnis baru dan juga udah running, jadi aku kayak harus dikurangin dulu golfnya. Gitu. Dan untuk juga hiburan itu kan malam ya. Udah lebih gampang ngaturnya. Bangunnya itu kan karena kalau hiburan malam, paginya golf itu agak susah. Iya pasti. Gitu. Jadi aku skip dulu sehari gitu loh untuk hiburan. Jadi golfnya bisa di skip sehari buat istirahat atau nggak buat kerja, baru golf lagi. Oke. Gitu. Selain individual sports yang kamu suka, ya kan? Kalau tadi kamu juga sempat mention masalah hobi banget tuh, misalnya extreme sport. Apa sih extreme sport apa yang bisa nagin tuh? Oke, extreme sport itu menurut aku adalah misalkan kayak aku pernah parkour. Wow. Parkour juga itu cuman coba sekali dan I don't like karena kotor banget gitu loh. Terus yang kedua aku climbing, panjat tebing. Yang ketiga aku diving. Kalau diving cewek juga banyak sih. Gitu loh. Dan yang lagi pengen aku lakuin ini adalah ini loh, ada kayak semacam diving tapi nggak
pakai apa oksigen dan segala macam, itu katanya sih susah banget belajar. Itu di laut atau bener? Awalnya di laut. Oke. Mungkin itu cuman kisaran kalau misalkan kita nggak pakai oksigen, cuman kita tahan nafas aja itu. Kalau misalnya di Jakarta itu kita bisa belajar 5-10 meter. Menarik ya. Menarik sih, Harus itu dicoba. ekstrim banget sih. Temen aku soalnya udah ada, aku tanya, ini susah apa enggak? Susah banget. Iya pasti ngatur semuanya soalnya Iya, kan kita betul, ada dari otak betul, semuanya. betul. Nah, tadi selain masalah extreme sports, golf, individual sports yang lain, sekarang kalau ngomongin team sports nih kan biasanya kan ya entahlah kalau misalnya apakah hobi basket atau misalnya hobi even nonton bola atau mungkin mau coba main bolanya misalnya karena sekarang women football banyak loh. Aku pernah loh main futsal. Oh ya. Futsal. Futsal cewek ya? Iya. Pernah aku. Aku pernah main Gimana futsal. rasanya? Hobi nggak kayaknya? Karena aku hobi lari ya udah. Udah. Lari-lari, kalau untuk pukul ya pukul-pukul aja. Tendang, soalnya kau pukul ya. Tendang ya tendang-tendang aja gitu. Tapi seru sih. Oke. Tapi nonton bola senang juga. Nonton bola. Pernah ngerasain kalau ke stadion? lagi ada Piala Dunia aku nonton. Oh, nonton di Senayan atau di nonton timnas gitu pernah punya pengalaman? Pengalamannya paling kalau nggak pernah nonton sih kalau Indonesia. Oke. Ya, paling cuma kalau lagi deket rumah tuh dulu kan Bogor, rumahku di Bogor kan. Jadi itu kalau misalnya bokap dekat kantor kan ada lapangan gor gitu loh. Jadi kan suka ada yang main bola gitu. Berisik banget sih kalau suka gitu kan. Suka ada suara-suara gitu kan. Okay. Tapi sebenarnya kalau misalkan bola aku suka, tapi yang luar negeri ya punya. Nah, berarti ada atlet pria yang disenengin nggak? Oh iya, pasti siapa? ada lah. Paling sebenarnya aku suka Messi sih. Messi suka. Karena waktu itu dia sempat menang ya. Dia Argentina. Banyak menangnya. Menang banyak, iya, banyak banget dia menangnya. Terus juga Ronaldo ya. Terus siapa tuh yang tatoan? Beckham ya. Beckham sih ya itu suami idaman juga sih. Harus rebutan sama banyak itu orang. Keren banget sih menurut aku dia tuh. Beckham sih memang gak ada lawan ya menurut aku ya. Semua cewek juga suka banget kali sama dia. Menjadi paling top lah ya. Iya. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara tentang olahraga di Indonesia, sebenarnya udah ramah belum sih untuk perempuan dari sisi masalah apakah memang ya kesempatan untuk menjadi jenjang karir ataupun memang semuanya ya kita tahu kalau misalnya semua di Indonesia kan semuanya fasilitasnya, tapi kalau dari sisi sudut pandang Gina tuh sebenarnya seperti apa sih olahraga dan perempuan tuh? Oke, olahraga dan perempuan kadang-kadang orang-orang suka berpikiran tanda kutip ya. Tanda kutip dalam arti misalkan aku golf nih gitu loh. Misalkan aku main sama cowok gitu loh. Yang ada orang tuh kayak mikirnya, oh cewek olahraga sama cowok. Terus ngomongin apa? Karena suka gitu kan. Ya kita kan gini, sebagai wanita adalah juga harus memperjuangkan misalnya olahraga apa yang kita sukai gitu loh. Aku juga gak mau olahraga aku dipandang aneh lah istilahnya gitu loh. Semua kebanyakan fasilitas olahraga wanita di semua negara mungkin ya, atau Indonesia lah. Inilah gini, aku pengennya adalah lebih bisa menghargai aja sih. Menghargai kita sebagai wanita itu harus dihargai. Tapi kalau misalnya kita punya hobi yang seperti golf gitu loh, ya kadang-kadang kan gini, di Indonesia caddy cuman satu Indonesia aja yang punya caddy gitu loh. Di luar negeri mana bisa kita punya caddy, nggak bisa kecuali kita menyewa pro gitu loh, atau enggak memang menyewa pro, dan itu juga nggak sembarangan. Gitu. Kalau di Indonesia adalah mereka kan mencari uang, caddy gitu loh. Dan aku sebagai wanita di golf juga merasa kasihan kadang-kadang sama caddy gitu loh, yang kadang-kadang mereka suka ngelupas segala macam. Mbak, aku bilang, kok kita ini sama kok, kita olahraga kok, aku bilang gitu. Kamu olahraga sama aku gitu loh. Jadi emang suka diapain sih? Enggak diapa-apain sih itu. Tapi kadang-kadang suka ada yang rese aja gitu loh. Ya. Terus ya udahlah Mbak, aku bilang gitu. Ya aku juga sebagai cewek juga pernah kok digituin, tapi ya aku nggak peduli, aku bilang gitu. Yang namanya hobi gitu loh, yang namanya hobi olahraga golf apalagi gitu kan. Terus juga fasilitas ya tadi ya, fasilitas olahraga di Indonesia wanita. Oke.
memang yang aku tahu adalah badminton itu kan wanitanya banyak ya. Iya, harusnya betul. Iya, betul. Aku sih pengen atlet wanita di Indonesia itu lebih diangkat deh. Lebih diangkat gitu loh. Aku juga sebenarnya pengen jadi atlet istilahnya. Iya. Gitu loh. Lebih difasilitasin lebih nyaman. Terus juga lebih diutamakan. Kan mereka punya potensi. Betul. Mereka punya potensi besar yang pengen mereka misalkan menjadi atlet, terus juga difasilitasin sebagaimana mestinya aja gitu. Oke, Gina, kita sudah memasuki acara terakhir nih, segmen terakhir. Kita punya segmen games. Kita namain taring, tanya ringan. Tapi sebenarnya kita kasih pilihan dan peraturannya cuman kamu harus jawab cepat di antara dua pilihan tersebut. Setelah itu harus ada alasannya. Wah, alasannya pas sedikit setelah aja. Setelah aku jawab gitu. Iya, betul. Harus pikir cepat dulu nih. Oke, yuk. Cristiano Ronaldo atau David Beckham? David Beckham karena ganteng. Lari atau sepeda? Lari karena suka lari, sepeda akan. Motor atau mobil? Sebenarnya motor. Karena aku suka naik motor juga. Mobil macet. Makanan manis atau pedas? Pedas pastinya, karena aku suka banget pedas. Sayur asem atau sayur lodeh? Sayur lodeh, karena aku suka banget sayur lodeh. Alasannya karena sayur lodeh berbau santan. Oke. Dibakar atau digoreng? Dibakar, karena aku suka sesuatu yang dibakar. Kalau ngomongin ayam, bagian paha atau dada? Dada lah, karena kalau dada itu nggak ada lemaknya. Kalau paha kan ada lemaknya gitu. Bubur ayam diaduk atau tidak? Diaduk lah, karena aku tim aduk banget. Sate ayam atau sate kambing? Sate ayam, karena aku pernah mengalami sate kambing, gigi aku copot satu. Alasannya karena sesimpel itu ya? Itu waktu kecil sebenarnya, trauma sampai sekarang. Oke. Bali atau Jakarta? Bali, karena di Bali saya merasa nyaman sih. Pernah kesana sih, tinggal di sana kayak 2 minggu gitu. Oke. Jakarta crowded banget, tapi ya kalau kerja ya di Jakarta. Masak atau olahraga? Wah, pertanyaan sulit dua-duanya itu. Harus pilih. Masak lah. Masak ya. Masak karena passion aku di masak. Olahraga just hobi aja. Oke. Next, gunung atau pantai? Pantai. Karena aku suka laut. Sunyi atau ramai? Sunyi. Keramaian aku nggak bisa. Yang ada berantem. Terakhir nih, Asia atau Eropa? Asia, karena saya suka Asia. Karena saya orang Asia. Wah, keren. That's it, Gina. Yep. Jadi sesinya udah selesai. Oh, udah selesai nih. Kirain lama. Ngobrol-ngobrol yang seru banget sama kamu. Tahu banget banyak hal dari berbagai lingkup olahraga ataupun masak. Dan kita punya hobi yang mungkin bisa menginspirasi semua juga wanita di Indonesia khususnya. Iya, betul sekali. Ya, sebagai aku hobi golf, ya aku sih pengen lebih banyak golfer cewek di Indonesia sih tentunya. Dan juga memang aku ini kan memang lagi serius juga di golf. Jadi, good luck untuk semua. Apakah mau gabung dengan tim saya? Kayak maksudnya golf bareng gitu. Ya, nonton dulu deh. Nontonin dulu. Oke, nontonin apa YouTube? Thank you sekali lagi Gina untuk waktunya juga, udah bisa datang ke studio kita. Sukses pokoknya untuk semuanya. Thank you.